Ateis, dia berdebat dengan Kiai Wahab Hasbullah, salah seorang tokoh NU saat itu. Tapi belakangan kata ketua Tanfiziyah saat itu yang mendampingi Kiai Kiai Hasyim Asy'ari, yang mendampingi Kiai Hasyim Asy'ari, kata Kiai Hasan Dipo sebagai ketua Tanfiziyah, orang yang semacam ini bukan urusannya Mbah Wahab Hasbullah. Orang brengsek macam ini urusannya adalah urusan saya. Dia tidak mempercayai adanya Allah. Dia tidak mempercayai adanya kehidupan setelah kematian. Bahkan dia mengatakan bahwa yang namanya akhirat itu adalah sebuah khayalan. Dan ini kemarin juga dalam beberapa waktu yang lalu disampaikan pula oleh seorang ibu yang mengatakan bahwa akhirat itu adalah khayalan. Ya, saya nggak sebut namanya. Ada seorang ibu yang mengatakan dalam pidatonya bahwa akhirat itu adalah khayalan dan ramalan. Ya. Kata Hasan Dipo, kalau berdebat dengan orang begini gampang caranya. Kalau nggak percaya dengan Allah, nggak percaya dengan adanya hari akhirat, besok kita datang ke pinggiran rel kereta, pala kita taruh di situ, biar dilindas kereta. Nanti kalau sudah meninggal baru tahu bahwa ada yang namanya akhirat. Ternyata ditunggu oleh Hasan Dipo, yang namanya musuh agak muncul-muncul, takut juga dia. Emang kalau preman kudu dilawan dengan gaya preman. Tapi kalau sekarang jangan deh. Jangan kawal. Gak usah dipandang, kan cari. Saudara sekalian, untuk itu kita harus percaya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa akhirat khayalan, orang yang mengatakan akhirat itu hanya ramalan, maka orang itu bukan hanya sekedar istighfar, tapi harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena rukun imannya sudah gugur. Nah, oleh karena itu alhamdulillah kita ini orang yang dididik oleh guru-guru kita, termasuk oleh almarhum dan almarhumah Kiai Muhammad Khalid dan Ustazah Hajjah Maisurah. Begitu juga yang dididik oleh Kiai Mas Ninhar, Kiai Mursidi Marham, dan guru-guru kita lainnya, guru Ali dan sebagainya, termasuk yang belajar dengan orang tua Al-Walid Kiai Haji Hasbiyallah bin Mu'alim Haji Gaya. Nah, oleh karena itu kita patut bersyukur bahwa Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang martabat kita diangkat oleh Allah lantaran nabinya yang mulia. Makanya Allah abadikan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita ini menjadi umat yang terbaik lantaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, bagian yang patut kita syukuri adalah Allah utus Nabi Muhammad dan kita dijadikan sebagai umat. Yang kedua, saudara sekalian, yang namanya kematian itu adalah suatu keniscayaan yang siapapun pasti akan mengalaminya. Untuk itu kita ini ibarat orang berangkat haji adalah waiting list, orang yang sedang menunggu kapan keberangkatan kita. Barangkali kalau orang daftar haji saat ini, mungkin masa keberangkatannya masih 20 tahun lagi. Tetapi kalau urusan kematian, kita tidak tahu. Ya. Bisa jadi
besok, bisa jadi bulan depan, bisa jadi pulang dari situ, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada jamaah saya, dia bilang, saya kalau pagi habis sholat subuh olahraga Ustaz, biar sehat. Saya bilang mudah-mudahan sehat, alhamdulillah. Belakangan didapati pas itu habis sholat subuh, jadi imam subuh, dia jalan masih pakai kain sarung, masih pakai baju koko dan kopiah. Di tempat dia jalan pagi sudah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Kita tidak tahu dalam kesempatan ini, barangkali ada malaikat maut yang hadir di sini mengincar orang yang duduknya sambil senderan. Kan kita tidak tahu juga. Gak usah sebut orang kita nih. Kan kita tidak tahu ya. Barangkali malaikat maut hadir. Siapa yang lagi senderan nih? Dilihat. Tapi kalau yang tua kadang. Ada yang tua aman ya. Kita kan tahu yang namanya umur, ya. Anak guru kita Kiai Ahmad Junaidi, anaknya itu ya Haji Ahmad Saudi, dia biasa olahraga. Ya, pas itu dia nyemes, itu rohnya diambil lagi nyemes itu. Main bulu tangkis, ya. Habis nyemes, rohnya diambil. Kita tidak tahu. Ya makanya untuk itu mari kita beramal sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW yang diajarkan oleh guru-guru kita. Nggak usah menyimpang. Kan Allah pesan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah pesan, bagaimanapun kita harus ikhtiar, harus usaha, dan harus berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan Islam, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Nas'alullah husnul khatimah. Inilah saudara yang harus kita ingat. Yang berikutnya, yang ketiga, bahwa di dalam menyampaikan hal ini, dalam hal-hal 40 hari dan sebagainya, 7 hari dan sebagainya, kita harus lakukan. Kenapa saya katakan harus dilakukan? Ini bagian daripada memunculkan pahala-pahala baru untuk orang yang telah pulang ke rahmatullah. Ya. Saudara sekalian, sekarang banyak orang yang memutus jariah yang dilakukan oleh orang tuanya. Gara-gara apa? Barangkali kadang ada wakaf yang orang sekarang khilaf. Barangkali harganya udah beda ya Ustaz Saiful Bala ya. Sekarang orang, Masya Allah, wakaf yang sudah diberikan oleh orang tuanya, oleh kakeknya dan sebagainya, seringkali diputus karena anak sekarang khilaf. Harga tanah sudah luar biasa, sehingga dia bilang, kapan bapak saya mewakafkan buat musola? Kapan bapak saya mewakafkan buat madrasah? Tanahnya harganya mahal, dijual. Kasihan bapaknya yang mestinya jariahnya terus mengalir, yang bagaikan pensiunan pahala. Ini kayak Ustaz Saiful Bala, pegawai negeri. Nanti kalau dia udah pensiun, gajinya terus dapat. Kan begitu. Itu namanya pensiunan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagian ini saya sampaikan. Pertama, jariah yang sudah dilakukan oleh orang-orang tua kita, kakek kita dan seterusnya, dipelihara dengan baik. Kecuali ada kebijakan lain yang pemerintah harus pakai, yaitu urusannya lain-lain ya. Yang berikutnya adalah tambahan-tambahan pahala baru ini yang orang sekarang sudah mulai lupa. Doain sudah mulai lupa. Kadang anak sekarang karena bergaul dengan teman-teman
yang lebih hebat katanya udah tidak ada gunanya membacakan doa untuk orang yang meninggal. Sehingga ada tetangga kampung yang ketika orang tuanya meninggal biasa hadir malam Jumat, yasinan, tahlilan, biasa hadir di majlis-majlis ilmu, majlis-majlis taklim. Ketika orang tuanya meninggal, saat di pemakaman, dari mulai di rumah orang yang datang membaca qul dilarang, orang mau tahlil nggak boleh, ketika akan ditalqinkan kagak boleh, ketika orang datang malamnya tetangga saudaranya mau hadir untuk acara tahlilan dilarang sama anaknya. Katanya tidak ada gunanya mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Ada laporan kepada saya, namun anak yang melarang orang mau mendoakan orang tuanya ketika membuka uang hasil takziah diambil paling banyak sama yang melarang. Ya Allah, bukan orang buaran, bukan. Ini saya contohin, ada kejadian saya sebutin, tapi ada yang kenal. Nah inilah saudara sekalian, saya ngomong gak pakai dalil dah, orang melarang orang tua ngaji semua, ya. Jadi begitu saudara-saudara sekalian. Oleh karenanya dalam kesempatan ini kita sekali lagi patut bersyukur kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jangan kita malas bersyukur kepada Allah dan Rasulnya, kepada orang tua kita. Kenapa kita jadi seperti ini? Adalah berkat bimbingan orang tua kita, sehingga kita cinta kepada ulama, cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Bagian-bagian inilah yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Barangkali sudah tidak ya, karena zaman COVID masih PSBB.